Aisyah tidak tahu kenapa hatinya tiba-tiba memutuskan untuk pulang. Rasanya bukan hanya rindu, tapi juga dorongan tak tertahankan untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hidup mereka berjalan tanpa dirinya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab, kegelisahan yang terus menggerogoti hati, dan rasa takut bahwa sesuatu telah berubah. Ia ingin memastikan semuanya bahwa Rizal masih sama, bahwa Rani baik-baik saja, bahwa rumah mereka masih menjadi tempat hangat. Tanpa memberitahu Rizal, Aisyah memesan tiket pulang. Ia sengaja memilih maskapai yang berbeda dari yang biasa ia gunakan, agar tak ketahuan. Dalam hatinya, ada rasa takut bercampur harapan. Takut jika semuanya hancur, tapi juga harap bisa menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, Aisyah menahan air mata saat koper yang ia bawa tampak berat, bukan hanya karena barang, tapi juga karena beban perasaan yang dibawanya bertahun-tahun. Ia duduk di bangku tunggu, menatap layar elektronik, sambil membayangkan wajah Rizal dan Rani, membayangkan senyum mereka yang dulu selalu menguatkannya. Ketika pesawat mendarat, udara kampung halaman menyapa dengan aroma tanah basah dan suara kehidupan yang familiar. Aisyah menutup mata sejenak, menarik napas dalam, merasakan rindu yang selama ini terpendam. Ia berjalan menuju mobil yang sudah dipesan. Hatinya berdebar, semua terasa begitu nyata. Jalan-jalan yang dulu dilewati dengan sepeda motor, sawah-sawah yang menguning, pohon mangga di depan rumah, bahkan suara ayam yang berkotek di halaman tetangga. Ketika mobil melewati gang sempit menuju rumah, jantungnya terasa seperti dipukul-pukul. Rumah mereka masih sama dari luar, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat motor baru terparkir di depan rumah. Rumah itu terlihat sepi, tapi terasa ada kehidupan lain di dalamnya. Ia menurunkan kaca mobil perlahan, mencoba menatap rumah dari kejauhan. Di ruang tamu, ia melihat sosok laki-laki yang dikenalnya, Rizal. Ia duduk di sofa dengan perempuan yang tidak dikenalnya. Tersenyum, tampak akrab. "Bang," suara Aisyah tercekat di tenggorokan. Rizal menoleh, wajahnya pucat, mata mereka bertemu, dan semua kebohongan bertahan-tahan seakan tertumpahkan dalam tatapan itu. "Iya, kamu pulang?" Suaranya gemetar. Tak tahu harus berkata apa. Perempuan itu berdiri, bingung. "Ini siapa, Bang?" tanyanya dengan nada ragu. Aisyah mengangkat dagunya pelan, menatap keduanya. "Istrinya," katanya dengan suara yang dingin, tapi penuh luka. Sinta begitu perempuan itu menatapnya langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Tanpa sepatah kata, ia keluar dari rumah dengan langkah tergesa-gesa. Aisyah berdiri di ambang pintu, tangannya menggenggam pegangan pintu, napasnya tersengal. Semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun, kini menghadang di depan matanya sendiri. Rizal berdiri, mencoba mendekat, tapi Aisyah mundur setapak. Jangan sentuh aku," katanya dengan suara bergetar, penuh amarah dan duka sekaligus. "Ya, dengar dulu." Rizal mencoba berbicara, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Aisyah menatap mata Rizal, mencari jawaban dari kebohongan yang selama ini tersembunyi. "Bang, mana rumah kita? Mana sawah kita? Mana tabungan Rani? Semua uang yang aku kirim, buat apa?" Rizal menunduk, tak berani menatap mata istrinya. Suara gemetar akhirnya keluar. "Aku khilaf ya, aku pakai semuanya." Aisyah merasa dunianya runtuh. Ia terduduk di bangku dekat pintu, tangannya menutupi wajah, air matanya jatuh berderai. Untuk siapa? Untuk apa?" Suaranya pecah. "Untuk Sinta dan aku."
Aku sendiri. Rizal mengaku, kata-katanya menusuk hati Aisyah. Semua pengorbanannya, semua lelahnya, semua pengorbanan yang ia lakukan demi keluarga, kini ternyata dipakai untuk membahagiakan orang lain dan menutupi kesalahannya sendiri. Aisyah menatapnya tanpa kata. Rasanya seperti seluruh dunia berputar dan berhenti sekaligus. Hatinya terluka, dikhianati, tapi sekaligus terbangun dari ilusi panjang yang selama ini ia percayai. Ia menarik napas panjang, berusaha mengatur amarahnya. 5 tahun aku bekerja di negeri orang, banting tulang, menahan rindu, demi rumah, demi sawah, demi Rani. Dan kamu hancurkan semuanya? Rizal mencoba maju, menunduk, mencoba memohon, tapi Aisyah menahan tangan suaminya. Jangan, Kukop, sudah, aku sudah tahu semuanya. Di luar, hujan mulai turun perlahan, seakan ikut meratapi luka yang baru terbuka. Suara tetesan air di atap seng terdengar seperti irama ratapan. Aisyah berdiri, menatap Rani yang datang dari kamar, matanya berlinang. Nak, lihat ini. Lihat semua yang ibu ceritakan selama ini, katanya. Suaranya lembut, tapi tegas. Kamu harus tahu siapa yang bisa kamu percaya, dan siapa yang harus kamu waspadai. Rani memeluk ibunya. Ibu, jangan pergi lagi. Aisyah memeluk anaknya dengan erat, merasa bahwa meski rumah mereka kini penuh luka, setidaknya hatinya masih utuh karena anaknya ada di sisinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aisyah merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Hatinya hancur, tapi ia tahu satu hal, ia harus mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dan di dalam hatinya, tekad itu lahir. Ia akan membangun hidup baru, bukan dari kebohongan, bukan dari pengkhianatan, tetapi dari kejujuran dan kekuatan dirinya sendiri.